Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Pada pertemuan keempat ini akan disampaikan bagaimana untuk memahami perancangan penyusunan karya ilmiah terapan. Tahapan penulisan karya tulis ilmiah termasuk di dalamnya penulisan karya ilmiah terapan terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama merupakan tahap persiapan, merupakan landasan untuk kemudahan dalam penulisan. Kemudian dilanjutkan tahap penulisan dan terakhir adalah tahap perbaikan. Ini merupakan proses perancangan karya ilmiah terapan dan proses membuat judul. Pada masa on-board, sebelum masuk sebagai perwira siswa Diklat Pelaut tingkat 1 PP3IP, di sanalah seluruh pasis masing-masing pada saat on board itu proses untuk memperoleh data dan informasi. Kemudian pasis melakukan inventarisasi permasalahan yang dialami sendiri pada saat on board. Kemudian mengelompokkan permasalahan menjadi beberapa topik permasalahan. Kemudian pasis dapat memilih satu topik untuk dapat dijadikan masalah pokok. Nanti dari bidang penyelenggaraan akan menerbitkan surat yang berisi tentang kriteria judul, baik untuk bidang keahlian nautika maupun bidang keahlian teknika. Selanjutnya, pasis dapat membuat beberapa judul berdasarkan masing-masing masalah pokok yang terpilih. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya pasis membuat 2 usulan judul. Nah, topik permasalahan atau yang disebut juga masalah pokok itu sangat penting karena merupakan langkah awal dalam penulisan karya ilmiah terapan. Ini dimulai merencanakan topik permasalahan atau masalah pokok yang kemudian nantinya akan diangkat menjadi suatu tulisan. Selanjutnya, dari sebuah masalahlah suatu tulisan berawal, bertolak dan berproses sampai dengan berakhir. Selanjutnya, berdasarkan masalah yang ditentukan, maka di sanalah dapat membuat kerangka teori, metode penelitian, dan simpulan. Oleh karena itu, topik permasalahan atau masalah pokok merupakan sesuatu yang mendasar dari suatu tulisan. Maka, calon penulis harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, memilah, dan memilih topik permasalahan atau masalah pokok yang akan ditulisnya. Yang dimaksud dengan masalah yaitu adalah adanya gap, perbandingan dengan seharusnya atau das sollen terhadap kenyataannya atau das sein, sehingga masalah merupakan disharmonisasi antara hal yang seharusnya dengan kenyataan yang ada atau secara real. Dalam hal ini yang terjadi pada masa on board. Di dalam dunia penelitian dan penulisan karya ilmiah, hal tersebut diistilahkan dengan kesenjangan atau gap tersebut. Jadi sekali lagi, gap adalah adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan yang senyatanya, antara das sollen dan das sein. Masalah adalah akibat adanya kesenjangan atau gap. Di sini bisa kondisi yang seharusnya berdasarkan teori, di lapangan prakteknya seperti apa. Yang seharusnya berdasarkan aturan pelaksanaan bagaimana di lapangan. Kemudian yang seharusnya telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, rencananya seperti apa. Kemudian realisasi
pelaksanaan seperti apa. Disitulah akan ditemukan masalah. Kriteria umum dalam memilih masalah merupakan topik dan masalah yang menarik. Misalnya, bidang keahlian notika atau bidang keahlian teknika. Masing-masing mempunyai masalah dan topik secara spesifik sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, harus signifikansi secara teoritis dan praktis. Sehingga masalah harus ada dukungan teori. Dapat diuji melalui pengumpulan data dan analisis data. Data yang dikumpulkan berdasarkan variabel-variabel penelitian kemudian dapat dianalisis dengan suatu metode yang sesuai. Bila masalah tidak ada metode analisis yang dapat digunakan, maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan analisis data. Juga perlu dipertimbangkan waktu dan biaya. Masalah yang dipilih harus mempertimbangkan segi waktu dan dana yang tersedia. Dalam hal ini, untuk PASES BP3IP mungkin yang menjadi concern adalah dari segi waktu. Kalau dana tentunya hanya mungkin terkait dengan fotokopi materi atau fotokopi draft, sehingga itu tidak menjadikan hal yang signifikan. Pentingnya masalah dalam karya ilmiah terapan. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah, baik penelitian murni maupun terapan. Semuanya berangkat dari masalah. Penelitian terapan hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah dan betul-betul masalah. Sehingga menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Pemilihan masalah dalam penelitian itu merupakan tahap paling krusial. Kenapa? Karena menentukan dan merumuskan masalah itu adalah merupakan titik awal dari nanti penyusunan judul, kemudian melakukan tahapan selanjutnya. Sehingga menentukan dan merumuskan masalah bukan mencari solusi. Yang sulitnya itu ada di menentukan dan merumuskan masalah. Karena tujuan penelitian adalah akan menjawab permasalahan. Sekali lagi, tahap paling krusial adalah menentukan dan merumuskan masalah, bukan mencari solusi. Masalah penelitian pada umumnya merupakan suatu keadaan yang memerlukan jawaban. Apabila permasalahan tidak jelas, penelitian tidak bisa dilakukan dengan baik. Setelah topik permasalahan diketahui, permasalahan spesifik perlu dipilih untuk penelitian lebih lanjut. Ini yang disebut juga dengan batasan masalah. Sumber masalah adalah teori, studi empiris sebelumnya, atau pengalaman peneliti atau penulis. Nah, disinilah PASES mempunyai pengalaman masa on board, itu dinamakan masa melakukan penelitian, kemudian menulis karya ilmiah terapan. Nah, di sini perlu dicermati kriteria masalah penelitian terapan atau applied research. Jadi masalah penelitian terapan itu harus sesuatu yang berguna untuk diungkapkan dan diselesaikan, dalam arti mendatangkan kemanfaatan langsung dan praktis dilakukan. Masalah penelitian terapan bersifat konkret, merupakan realitas kehidupan, misalkan dampak teknologi, ilmu pengetahuan yang sebenarnya itu ada di dunia kehidupan masyarakat. Dalam hal ini adalah dalam masa on board, jadi real. Kemudian keselarasan antara pengetahuan dan keahlian peneliti dengan masalah yang akan diselidiki melalui penerapan
penelitian terapan artinya tidak mubazir. Masalah penelitian terapan harus menghasilkan sesuatu yang baru, setidaknya bagi lingkungan yang diselidiki atau diteliti. Masalah dalam penelitian terapan tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit. Dan terakhir adalah data yang dihimpun secara objektif, lengkap, dan tepat. Pemilihan topik atau pemilihan masalah pokok dalam karya ilmiah terapan terdapat 4 hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan. 1. Manageable topik. Topik harus dalam jangkauan penulis atau dalam hal ini pasis. Kemampuan penulis memecahkan masalah dalam topik. Pengetahuan penulis secara terhadap topik itu sendiri. Kecakapan penulis tentang cara mengolah data yang telah terkumpul. Yang kedua, obtainable data. Ketersediaan data dan informasi tentang topik. Kemudian juga harus ada dukungan kepustakaan, baik textbook dan sumber pustaka lainnya. Yang ketiga, significance of topic. Merupakan topik yang sangat penting untuk diteliti atau merupakan topik yang sesuai dengan level pasis DP1 dan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang terakhir adalah interested topic. Topik yang dipilih harus benar-benar disertai bahkan didorong oleh minat dan semangat yang besar. Minat dan semangat yang besar itu sebetulnya timbul dari dalam, ya, timbul dari rasa ingin tahu secara ilmiah dengan maksud mencari kebenaran ilmiah atau dalam hal ini scientific truth. Pemilihan topik permasalahan, ya, intinya pemilihan topik pada dasarnya dilandasi oleh pengetahuan peneliti yang diperoleh dari literatur yang telah dibacanya, pengalaman masa lalu dan masa pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani. Masalah penelitian yang bersumber dari pengalaman pribadi atau pengalaman kerja. Nah, ini merupakan sumber yang sangat bagus untuk menemukan masalah penelitian. Sehingga agar dicermati bahwa masalah yang akan dibahas atau dituangkan dalam karya ilmiah terapan Bapak Ibu Pasis itu benar-benar merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman kerja masa on board. Langkah-langkah pemilihan topik penelitian atau masalah pokok diawali oleh pengalaman pribadi, pengalaman kerja pada saat bertugas di atas kapal. Tentunya Pasis dalam nanti membuat topik harus membaca literatur dan mengidentifikasi celah yang dapat menjadi topik. Kemudian bisa membuat daftar topik yang potensial dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan topik tersebut. Selanjutnya membandingkan dengan literatur, apakah pertanyaan yang ada tersebut sudah terjawab, sehingga pada saat melakukan membandingkan dengan literatur tersebut, sebetulnya itu tujuannya untuk menguji kelayakan topik. Jika layak, maka dapat dipilih menjadi topik. Nah, disinilah kalau yang tidak layak tentunya dieliminasi, sehingga nanti Pasis benar-benar mendapatkan topik atau masalah pokok yang tepat. Ini merupakan kerangka berpikir pembuatan judul karya ilmiah terapan. Satu topik permasalahan yang dipilih untuk dijadikan pokok masalah atau masalah pokok tersebut itu nantinya merupakan landasan membuat judul karya ilmiah terapan. Kemudian sebenarnya pada saat memilih masalah pokok, nanti Pasis sudah terbayang bagaimana
melakukan identifikasi masalahnya. Jadi, dengan kata lain, identifikasi masalah itu merupakan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup masalah pokok atau pokok masalah. Selanjutnya, dalam proses pengusulan judul karya ilmiah terapan, PASIS wajib membuat sinopsis atau yang disebut proposal. Proposal seperti halnya mahasiswa membuat usulan judul skripsi. Kemudian di dalam sinopsis itu ada suatu outline. Intinya dapat dikatakan bahwa sinopsis ini seperti halnya bab 1 pendahuluan yang bersifat masih draft. Jadi nanti di sana itu isinya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. Selanjutnya, PASIS dapat menuangkan dalam lembar usulan judul untuk mendapat persetujuan pembimbing materi dan teknis. Nah, di sini rangkaian membuat judul itu sebetulnya diawali oleh apa? Disebutnya rewriting, yaitu inventarisasi masalah-masalah sesuai dengan fakta pengalaman pada lokasi penelitian. Dalam hal ini berarti kapal di tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian dari situ dilakukan proses clustering atau mapping. Nah, sehingga menemukan masalah pokoknya. Sehingga pilih satu masalah pokok lalu bisa membuat judul. Perlu diketahui setiap PASIS wajib mengusulkan 2 judul karya ilmiah terapan. Dengan masing-masing judul terdapat 1 masalah pokok, sehingga 2 judul 2 masalah pokok ya. Nah, judul karya ilmiah yang baik dan benar itu bagaimana sih sebetulnya? Judul merupakan cermin dari keseluruhan isi sebuah karya tulis ilmiah. Jadi setiap orang yang membaca judul sebuah karya tulis ilmiah orang lain ya, dalam hal ini misalnya membaca judul Bapak Ibu sekalian, maka bisa mendapatkan gambaran tentang isi dan masalah apa yang diteliti. Nah, ini syarat umum judul karya ilmiah. 1, harus original dan asli. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan jangan menggunakan judul yang pernah ada, itu sebetulnya kaitannya dengan objek dan lokus. Jadi persis sama plek. Nah, itu kok sepertinya tidak memungkinkan ya. Kemudian singkat, jelas, berbobot. Nah, di sini harus sesuai dengan topik penelitian atau masalah pokok. Judul yang baik harus merupakan perwujudan dari topik penelitian. Pembaca akan dapat mengetahui atau membayangkan isi dari karya ilmiah, teori yang digunakan, dan metode yang dipakai. Selanjutnya, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, norma yang berlaku, seperti norma agama, sosial, budaya, dan etika. Tidak menimbulkan interpretasi ganda, tidak provokatif, dan bukan kalimat tanya. Jadi cara membuat judul karya ilmiah harus mampu menarik perhatian pembaca yang membacanya, kemudian spesifik, singkat, jelas, menggambarkan cakupan dan isi karya ilmiah. Hindari judul yang tidak jelas atau terlalu umum, kurang informatif, tidak memikat, atau bisu istilahnya. Jadi akan membuat atau judul itu atau tulisan Bapak Ibu sekalian tidak diminati orang lain untuk membaca lebih lanjut. Kemudian memakai kata-kata antara 5-12 kata. Hindari kata-kata klise seperti penelitian pendahuluan, studi perbandingan. Hindari pemakaian kata kerja pada awal judul, misalnya membangun, membuat, dan lain sebagainya. Jangan memakai kata singkatan atau akronim. Nah,
di sini yang perlu dicermati lagi bahwa sistematika karya ilmiah terapan BP3IP sebagaimana pernah saya sampaikan di awal video pertama kali, bahwa untuk isi dari karya ilmiah terapan itu sendiri terdiri dari apa? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Sehingga kalau di sana itu komposisinya dianggap di bagian tengah atau jantungnya, jantung karya ilmiah terapan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada alur penulisan pendahuluan. Jadi diawali bagaimana menuangkannya. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu harus mencakup sekurang-kurangnya penjabaran dari identifikasi masalah. Selanjutnya dibuatlah identifikasi masalah dalam bentuk butir-butir. Kemudian dipilih satu sebagai batasan masalah. Nah, di dalam memilih batasan masalah hati-hati, harus cermat. Kenapa? Karena nanti akan dilakukan analisis pada bab 4. Nah, contohnya kalau misalnya di dalam pedoman menggunakan metode root cause analysis, berarti akan mencari akar penyebab masalah. Selanjutnya dari batasan masalah dibuat rumusan masalah. Dan yang terakhir di dalam bab 1 itu tujuan dan manfaat penelitian. Nah, di sini kaitannya dengan rumusan dan tujuan itu ada hubungan erat. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya pada saat melakukan analisis data dan juga melakukan pemecahan masalah. Jadi perlu diingat, rumusan masalah dan tujuan itu sangat erat hubungannya. Nah, sekarang bagaimana tentang yang dinamakan latar belakang masalah? Jadi latar belakang masalah itu intinya menguraikan kondisi kenyataan faktual di lapangan. Kenyataan tersebut bisa dalam bentuk fenomena, gejala, isu, kondisi, segala sesuatu yang faktual dan menarik. Kondisi lapangan tersebut merupakan suatu kenyataan yang menggelitik penulis sehingga penulis berminat untuk mengungkapkan melalui suatu penelitian. Di dalam struktur isi, uraian dalam latar belakang masalah ini seperti halnya piramida terbalik. Jadi diawali oleh sesuatu yang umum, ya, yang luas, kemudian semakin mengerucut. Nah, di sini membentuk suatu piramida terbalik. Garis besar isi latar belakang masalah. Pertama, tentang fenomena topik yang diangkat dalam karya ilmiah terapan. Ingat, topik di sini dikenal juga dengan masalah pokok. Namun, uraian awal fenomena gejala masalah itu diawali di awal paragraf sesuai dengan pengalaman di kapal. Selanjutnya, pastikan bahwa masalah yang diteliti ada landasan teorinya. Dan yang terakhir, sebagai justifikasi pemilihan judul. Nah, ini pengertian identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan masalah-masalah khusus di seputar topik tulisan atau disebut juga topik permasalahan atau masalah pokok. Penulis mengungkapkan tentang segenap permasalahan yang terdapat di sekitar topik permasalahan yang diteliti atau ditulis. Identifikasi masalah dapat dianggap sebagai gambaran persoalan masalah yang menyeluruh tentang topik permasalahan dan seluk-beluk permasalahannya. Cara memilih batasan masalah dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori, dan supaya penulis dapat melakukan secara mendalam, ya, supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti atau dianalisis untuk dicari pemecahannya.
dalam kaitannya dengan cara-cara menetapkan batasan masalah, ada hal-hal yang wajib dipertimbangkan. Masalah yang dianggap paling utama untuk dicari pemecahannya. Kemudian, pasis harus menguasai teori secara mendalam. Data dan informasi paling lengkap. Kemudian, perlu diperhatikan batasan waktu penulisan. Di dalam pedoman, batasan masalah adalah 1. Ya, dipilih dari identifikasi masalah. Selanjutnya, membuat rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan peneliti berupaya dan bekerja adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Makin banyak poin dalam rumusan masalah, maka akan semakin banyak pekerjaan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Untuk itu, rumusan masalah haruslah disusun secara cermat. Cara membuat kalimat rumusan masalah ini bisa menggunakan prinsip 5W 1H. What, who, why, when, where, dan how. Apa? Jadi di sini menyangkut subjek atau benda. Ya. Kemudian lebih menjurus pada nama kejadian atau peristiwa. Ya, yang akan dijadikan topik. Di sini benda artinya bukan non manusia. Kemudian siapa? Menyangkut subjek manusianya. Selanjutnya, mengapa? Nah, di sini biasanya digunakan dalam rumusan masalah penelitian kuantitatif untuk mencari hubungan kausal antara 2 atau lebih variabel. Namun dapat digunakan dalam rumusan masalah penelitian kualitatif. Biasanya digunakan untuk penelitian pendekatan hermeneutika, semiotika, dan fenomenologi. Selanjutnya, pertanyaan kapan? Pada aras waktu atau timeline terjadinya masalah tersebut. Kemudian bisa jadi pertanyaan di mana? Menempatkan penelitian pada tempat lokus tertentu terjadinya masalah. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana? Lebih mengarah peneliti pada proses atau cara si subjek melakukan sesuatu atau yang terlibat dalam suatu kejadian peristiwa, atau membedakan sesuatu atau mencari perbedaannya. Ya. Nah, prinsip kalimat rumusan masalah intinya rasa ingin tahu peneliti atau penulis terhadap masalah. Kemudian kalimat rumusan masalah harus efektif, sehingga harus mencakup apa? Antara yang universal dengan yang partikular, antara yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui oleh para ahli atau khalayak pembaca, antara prinsip-prinsip umum dengan fakta temuan-temuan khusus. Kemudian antara dassolen, jadi kaidah-kaidah atau tataran ideal, dengan das Sinn, kenyataan atau realitas. Jadi rumusan masalah yang baik, rumusan harus jelas, tegas. Jika masalah tidak jelas, maka sulit untuk membuat rumusan. Tidak ambiguitas, tidak mengandung tafsir pengertian yang meragukan. Mengekspresikan antara 2 atau lebih variabel, yaitu apa? Pengertian hubungan antara yang dipahami lebih mendalam. Ada 2 jenis hubungan, yaitu hubungan korelasional dan hubungan kausalitas. Hubungan korelasional adalah hubungan antara 2 atau variabel
Jadi di sini maksudnya tidak perlu membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat atau yang disebut independen dan dependent variable. Selanjutnya, hubungan kausalitas, yaitu hubungan antara variabel bebas saja atau hubungan antara variabel bebas dengan terikat dalam statistik ditunjukkan oleh koefisien korelasi R atau koefisien determinasi R kuadrat. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu merupakan tujuan penulisan, mengemukakan hal-hal tertentu yang hendak dicapai dari suatu penelitian atau penulisan. Sasaran tersebut adalah sasaran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jumlah tujuan penelitian pada hematnya sama dengan jumlah rumusan masalah. Tujuan penelitian biasanya dirumuskan dengan menggunakan verba operasional. Misalnya mendeskripsikan, mengidentifikasikan, membuktikan, memaparkan, menguji, menentukan, mengetahui, menjelaskan, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat penelitian ini mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak tertentu. Nah, di sini kaitannya dengan pihak itu bisa dibedakan secara garis besar, secara mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Nanti untuk kasus terkait dengan manfaat penelitian itu bisa dilihat di pedoman. Ada 3, teoritis, akademis, dan praktis. Nah, di sini apabila tadi waktu pasis mengusulkan judul kepada pembimbing, setelah judul disetujui oleh pembimbing materi dan teknis, maka pasis bisa menyempurnakan sinopsis tersebut menjadi bab 1. Ini merupakan sumber referensi. Jadi ada beberapa buku. Demikian yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan perancangan karya ilmiah terapan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.